Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bu Tita dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sinyal transduksi molekul makanan. Sebelumnya perkenalkan saya Atika Ferisiti Badia dari Fakultas Ilmu Kesehatan Bioteknologi Universitas Esa Unggul. Nah, poin pembahasan pada kali ini ada poin pendahuluan, pengertian sinyal transduksi, proses komunikasi sel, kelompok reseptor, madu, dan regulasi protein invertase. Di sini saya mengambil contoh makanan yaitu adalah madu. Setiap makanan yang kita konsumsi sehari-hari sudah pasti mengandung gizi yang akan memenuhi kebutuhan tubuh kita. Dan setiap makanan ini mempunyai manfaat yang berbeda. Misalkan di sini ada wortel yang mempunyai vitamin A untuk kesehatan mata. Begitu juga dengan makanan-makanan lain yang mempunyai kandungan gizi yang berbeda pula. Nah, lalu bagaimana cara mekanisme dari suatu gizi atau senyawa kimia pada makanan ini dapat digunakan oleh tubuh? Misalkan seperti ini, ada nutrisi asam lemak yang memerlukan transporter lipoprotein. Nah, transporter lipoprotein ini didapatkan dari saluran pencernaan dan juga saluran pembuluh darah. Nah, namun agar sampai kepada sel dan jaringan yang dituju, maka harus terjadi yang namanya proses komunikasi atau mekanisme gimana caranya nutrisi asam ini dapat lewat. Karena asam lemak sendiri mempunyai sifat yang nonpolar terhadap air atau sukar larut di dalam air. Nah, untuk mengetahui hal ini, maka kita membahas tentang sinyal transduksi atau komunikasi dari sel. Nah, pengertian sinyal transduksi. Sinyal transduksi atau transduksi sinyal merupakan suatu kemampuan dari sel tubuh untuk saling berkomunikasi yang digunakan ini secara biokimia dalam proses komunikasinya ini. Nah, dalam transduksi sinyal ini sendiri sudah terjadi dari masa pertama kali terbentuknya embrionik hingga sampai dewasa dan bahkan hingga kematian transduksi sinyal ini tetap bekerja. Nah, pada proses transduksi sinyal ini atau pengiriman sinyal terhadap sel dengan yang lainnya ini mempunyai jarak gitu. Pada jarak dekat ini kita sebut dengan gap junction dan pada jarak yang lebih jauh antara sel satu dengan yang lainnya ini menggunakan impuls saraf dan mediator kimia. Nah, pada proses komunikasi sel ini mempunyai 3 jalur utama, yaitu ada reception, transduction, dan respon. Mari kita bahas satu-satu dari komunikasi sel ini. Pertama ada reception. Reception sendiri ini adalah suatu molekul yang dimana tuh ada reseptor yang menempel pada permukaan sel. Nah, reseptor yang menempel ini juga disebut dengan protein. Nah, nanti di sini protein reception akan berada pada luaran membran sel gitu. Berada di luar membran sel yang nantinya tuh akan menangkap sinyal molekul. Nah, sinyal molekul ini bisa kita sebut juga dengan ligan. Nah, ketika sinyal molekul ini sudah tertangkap, maka akan masuk ke dalam sel. Akan masuk ke dalam sel lalu akan masuk ke proses kedua yaitu transduction. Proses transduction sendiri ini berfungsi untuk merubah molekul secara spesifik. Ketika molekul yang masuk ke dalam sel ini akan berubah menjadi molekul yang spesifik terhadap kegunaannya gitu. Jadi di sini ada bentuk bulat, ada lonjong dan sebagainya yang nantinya tuh akan disesuaikan dengan aktivitas yang akan digunakan. Lalu pada jalur kemudiannya ini adalah respon. Pada jalur respon ini sendiri merupakan proses transduksi sinyal sehingga molekul ini akan bekerja sesuai dengan atau bekerja dengan seharusnya gitu. Jadi ketika transduksinya molekul ini sudah berubah ceritanya menjadi bulat, maka akan ke proses respon yang dimana ini akan mengaktifkan sel yang membutuhkan molekul yang berbentuk bulat gitu. Jadi akan bekerja sesuai dengan bentuk atau sesuai dengan kemampuan dari molekul tersebut. Nah,
Pada reseptor sel ini sendiri terbagi menjadi dua. Terbaginya ini dikarenakan letaknya dari reseptor sel ini sendiri. Ada dua. Yang pertama ada reseptor permukaan sel. Reseptor permukaan sel ini berarti reseptor ini berada di luaran sel, seperti ini. Nah, reseptor permukaan sel adalah protein transmembran yang terletak pada permukaan membran atau permukaan sel. Yang nantinya ini reseptor ini akan mengikat ligan, yang nantinya akan mengikat ligan lalu membuat ligan ini masuk ke dalam sel. Sebentar. Emang enggak astaga. Kenapa sih harus keluar sekarang? Udah setengah jalan. Editnya lagi lama loh. Nah, di sini ada reseptor sel. Reseptor sel sendiri ini terbagi menjadi dua karena perbedaan tempat gitu. Pertama ada reseptor permukaan sel dan juga reseptor intraseluler. Reseptor permukaan sel ini adalah di mana tadi reseptor ini terletak di permukaan sel atau di luar membran sel yang berfungsi untuk mengikat ligan yang nantinya ligan berada di luar ini akan terikat oleh reseptor yang berada di permukaan lalu akan menarik dan masuk ke dalam sel. Nah, lalu reseptor permukaan sel sendiri ini itu terdapat 3 jalur gitu atau 3 jalur, yaitu ada jalur G protein, terus ada saluran ion dan juga saluran enzim. Ini untuk reseptor permukaan sel. Lalu ada reseptor intraseluler. Reseptor intraselulernya adalah reseptor yang dimana tuh dia terletak pada dalam sel sitoplasma. Jadi ada sel sitoplasma di dalamnya itu dia terdapat reseptor intraseluler yang dimana itu akan merespon ligan yang masuk ke dalam sel melalui membran sel. Jadi ada sel lalu di dalamnya ada sitoplasma lalu di permukaan sitoplasma ini terdapat reseptor intraseluler gitu. Nanti ketika ligan sudah masuk ke dalam membran sel lalu akan ditarik oleh reseptor intraseluler untuk masuk ke dalam sitoplasma. Nah, lalu ada persamaan dan perbedaan dari reseptor permukaan seluler dan juga intraseluler. Persamaan yang pertama adalah reseptor intraseluler dan reseptor permukaan seluler ini adalah dua jenis utama reseptor sel. Lalu kedua-duanya ini juga mampu mengikat molekul atau ligan. Lalu ketiga ini ada mereka terlibat dalam transduksi sinyal. Lalu reseptor intraseluler ini maupun permukaan sel ini sangat berkontribusi dalam perjalanan proses transduksi sinyal. Nah, keduanya ini sama-sama protein. Maksudnya reseptor ini dua-duanya ini sama-sama protein. Lalu perbedaannya di mana? Perbedaannya pertama adalah reseptor intraseluler berada di permukaan sitoplasma, sedangkan reseptor permukaan sel berada di permukaan luar sel. Lalu reseptor permukaan sel dan reseptor intraseluler ini akan mengikat ligan yang masuk ke dalam, sedangkan reseptor permukaan sel ini akan mengikat dengan ligan secara eksternal. Nah, di sini saya mengambil contoh di sini madu atau apis nama artinya. Nah, madu ini sendiri merupakan makanan yang berasal dari lebah. Yang lebah ini akan mengambil bagian dari bunga, makanan yang manis-manis gitu akan diambil lalu disimpan di sarang lebah. Nah, madu ini sendiri sudah cukup lama dikonsumsi oleh beberapa orang ya dari zaman dahulu ini madu sudah terkenal akan khasiatnya, manfaatnya ini yang cukup banyak dijumpai dan bahkan sampai zaman sekarang pun madu tetap dilestarikan, dimodifikasi bagaimana tetap mudah untuk dikonsumsi oleh masyarakat zaman sekarang. Nah, lalu di madu ini terdapat dua protein. Pertama adalah protein diastase dan juga
protein invertase. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara transduksi sinyal pada protein invertase. Sebelum itu, saya akan menyebutkan sedikit manfaat dari madu. Pertama, mengobati batuk sebagai energi booster, antiinflamasi, menurunkan tekanan darah, tidur menjadi lebih nyenyak, mencegah kadar kolesterol, menurunkan kadar trigliserida, mengontrol berat badan, dan juga sebagai anti ketombe. Ini hanya beberapa saja dari manfaat madu. Selebihnya ini masih banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Nah, di sini ada regulasi invertase. Pada regulasi protein invertase yang akan menghidrolisis sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Regulasi protein invertase ini berguna untuk menghidrolisis sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, yang nantinya itu akan dikode oleh gen SUC2. Namun, ketika glukosa ini mempunyai glukosa ini meningkat, maka gen SUC2 ini akan ditekan oleh glukosa sehingga tidak dapat lagi menghidrolisis sukrosa dan juga tidak mampu menginduksi sumber karbon. Nah, sedangkan pada proses sinyal transduksi protein invertase terjadi ini di tor nitrogen dan SNF1 glukosa yang terletak pada gata G1N3P dan NIL1P yang nantinya ini akan berperan pada aktivator dalam regulasi nitrogen. Singkatnya seperti ini pada regulasi invertase. Singkatnya, pada saat proses transduksi sinyal, ini nanti kan akan aktif apabila karbon dan nitrogen ini sudah sesuai kebutuhan dan cukup baik juga. Nah, nanti karbon dan nitrogen ini akan disalurkan oleh protein kinase SNFL4 dan TOR ke GLN3. Dan faktor gata ini sudah terbukti sebagai ekspresi gen gitu. Karena memang diketahui bahwa gata ini terletak pada wilayah promotor SUC2. Jadi regulasi invertase ini berguna untuk signaling untuk proses ekspresi gen yang menggunakan nitrogen dan juga karbon gitu. Nah, terima kasih. Sekian dari saya presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Sebelum mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa dihilangin dulu nggak?